Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memberikan materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Langeveld mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan usaha dasar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya ke arah kedewasaan. Rousseau mengatakan bahwa pendidikan adalah pembinaan bekal yang dibutuhkan oleh anak pada masa ia dewasa kelak. Definisi pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Ashraf adalah suatu pendidikan yang melatih sensabilitas peserta didik dengan cara yang demikian rupa, sehingga perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan pengambilan keputusan, serta pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan dibimbing oleh nilai-nilai etis yang Islam. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu B. Pengertian dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan sikap dan tata laku, cara berlatih dan belajar, dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Sehingga, meskipun sudah selesai sekolah, akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Dasar atau landasan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dalam pandangan Islam, Al-Quran merupakan pedoman tertinggi, yang kedua, hadis merupakan pedoman kita setelah Al-Quran, dan yang ketiga, nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Sementara secara umum, religius, ideologis, ekonomis, politis, teknologis, psikologis, dan pedagogis, dan sosial budaya. Dasar pendidikan Islam ada dua, yaitu yang pertama dasar pokok, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dasar tambahan, yaitu ijtihad, maslahah, mursalah, dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya Layan Maharani akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Pertama, menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Kemudian, menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah El-Aproshi, tujuan pendidikan Islam adalah: pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia; kedua, persiapan kehidupan di dunia dan di akhirat; ketiga, persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan; keempat, membutuhkan scientific spirit pada pelajar; dan yang kelima, menyiapkan peserta didik dari segi profesional. Menurut Asna Hasan Fahmi, tujuan akhir pendidikan Islam ialah: pertama, tujuan keagamaan; kedua, tujuan pengembangan akal dan akhlak; ketiga, tujuan pelajaran kebudayaan; dan keempat, tujuan pembicaraan kepribadian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Fuji Aida Lestari Saragi, NIM 0303193198, akan menyampaikan materi keempat, prinsip, tujuan, dan fungsi pendidikan Islam. Langsung saja kita masuk ke prinsip tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini ada 6 prinsip tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah prinsip universal. Nah, prinsip ini merupakan keseluruhan aspek, baik itu agama maupun manusia. Nah, yang di agama ini merupakan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Sedangkan di agama itu merupakan aspek jasmani dan rohani. Nah, yang kedua itu prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Nah, pada prinsip keseimbangan ini antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi, kebutuhan individu, bahkan kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip kejelasan. Nah, di sini terdapat ajaran dan hukum yang jelas. Nah, yang keempat itu adalah prinsip realistik, dan dikatakan di sini itu dia dapat dilaksanakan. Yang kelima itu adalah prinsip perubahan yang diinginkan. Nah, di sini itu berupa jasmaniyah, ruhiyah, itu terdapat di dalam diri manusia. Nah,
Dan juga nanti dia bisa melakukan perubahan kondisi psikologis ataupun sosiologis dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah prinsip dinamis. Nah, di mana ini prinsip dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, adapun fungsi tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Ataya Al-Abrashi, di situ dia menyebutkan ada 5 fungsi. Yang pertama itu membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga itu persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatannya. Yang keempat itu menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik. Nah, yang terakhir mempersiapkan profesional yang terampil.